Salam radiasi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kontras media untuk CT scan. Pertama, untuk kontras media untuk CT scan, indikasinya mengetahui ada atau tidaknya penyakit pada organ tertentu, penilaian hepar, massa pankreatik, splenic lesion, renal disease, dan lain-lain. Kontraindikasi untuk kontras media untuk CT scan antara lain alergi, renal failure, pheochromatoma, hipoklemia sampai hiperklemia. Tipe-tipe bahan kontrasnya antara lain ionicity, iodine content, concentration, osmolalitas. Iopamidol kimianya dengan nomor atom C17H22I3NO N3O8. Jenisnya non-ionik, itu sifatnya larut dalam air, praktis tidak larut alkohol dan diklometan, sedikit larut dalam metanol. Penyimpanannya hindari sinar matahari langsung, simpan pada suhu 25 derajat Celcius atau 15-30 derajat Celcius. Iopamidol adalah tergolong dalam obat yang disebut radiopak karena mengandung iodium, zat yang menyerap sinar X. Iopamidol umumnya digunakan untuk membantu mendiagnosis gangguan tertentu pada jantung, otak, pembuluh darah, serta sistem saraf. Mekanisme aksinya, senyawa iodin organik yang meningkatkan absorpsi sinar X. Derajat opasitasnya berbanding langsung dengan kandungan iodinnya. Ini salah satu contoh yang sering kita temukan di lapangan. Mereknya Iopamiro, isinya iopamidol dengan osmolalitasnya 370. Indikasinya intraheksalnya myelografi itu lumbal, torasik, cervical, total kolumnar. Sisternografi, intravaskularnya angiokardiografi, angiografi, aortografi, arteriografi, venografi, brain imaging, body imaging, urografi. Untuk pengeluarannya, terutama di ginjal, 35-40% bentuk utuh dalam 1 jam, dan 80-90% selama 8 jam pada pasien gagal ginjal akan diperpanjang. Iopamidol untuk cross sensitivity-nya, mutagenesisnya min atau tidak ditemukan, pregnancy, kehamilan tidak diketahui atau tidak direkomendasikan pada umumnya, untuk ibu menyusui tidak diketahui, pediatrik tidak ada penelitian yang kuat, geriatri lebih sensitif sehingga efek toksisnya lebih besar. Interaksi obatnya antidepresan, stimulan CNS, meningkatkan risiko seizure, bahan obat hipotensi meningkatkan risiko hipotensi, obat nephrotoksik meningkatkan toksisitas. Kontraindikasinya yang umum itu riwayat asma, dehidrasi, hepatorenal disease, gangguan fungsi renal yang parah. Intratekalnya alkoholisme kronik, subarachnoid bleeding, riwayat epilepsi, infeksi, multiple sclerosis. Untuk intravaskulernya hipotensi, hipertiroid, multiple myeloma, pheochromatoma, sickle cell disease. Untuk efek sampingnya peningkatan osmolalitas, volume konsentrasi viskositas, dan kecepatan pemberian akan meningkatkan insiden keparahan efek samping obat. Umumnya akan hilang dengan sendirinya dan waktu yang singkat. Jarang terjadi alergi, bronchospasm, pulmonary edema, hipotensi, dan seizure. Ini obat yang kedua yang sering kita lihat di lapangan, yaitu Hioexol. Mereknya Omnipac. Yang saya pakai atau yang kita bisa lihat di pasaran itu yang 350. Mekanisme aksinya senyawa iodin organik yang meningkatkan absorpsi sinar X. Ini sama dengan iopamidol.
Indikasinya pun sama, dari intratekalnya, intravaskular, kimianya, sifatnya non-ionik, jenisnya non-ionik, kimianya C19H26I3N309. Bentuknya serbuk higrokopis, larut dalam air, jernih tidak berwarna sampai kuning pucat, osmolaritasnya rendah, simpan dalam wadah tertutup dan rapat dan hindari sinar matahari. Distribusinya ikatan proteinnya sangat lemah, eliminasinya mendekati 2 jam pada fungsi ginjal yang normal. Ini cross sensitivity-nya sama dengan yopamidol, bisa kita baca. Interaksi obatnya pun mirip atau sama dengan yopamidol. Kontraindikasinya baik itu umum, intratekalnya, intravaskularnya itu sama juga dengan yopamidol, bisa dibaca. Efek sampingnya hampir sama atau bahkan sama dengan yopamidol. Sekian dan terima kasih.